Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah, pagi Jumat ini kita kembali berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah membahas salah satu kesalahan orang yang sholat adalah tidak memakmurkan gerakan-gerakan sholat dengan zikir yang ditentukan. Terutama ketika bergerak, berpindah gerakan dari satu gerakan ke gerakan lain. Dari berdiri ke ruku, ketika bergerak ada zikir yaitu takbir Allahu Akbar. Setelah ruku, di dalam rukunya ada zikir yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Demikian juga dari berdiri ke sujud. Ketika bergerak dari berdiri ke sujud ada zikir yaitu takbir Allahu Akbar. Ketika sujud ada zikir yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Ketika bangkit menuju duduk, zikirnya takbir lagi Allahu Akbar. Ketika duduk, kita ada zikir membaca Rabbik firli warhamni dan seterusnya. Jadi tidak ada gerakan yang kosong dari zikir selama sholat. Nah, ketika bergerak hampir semua gerakan zikirnya adalah takbir, ya enggak? Kecuali satu yang bukan takbir. Kapan? Ketika bangkit dari ruku menuju i'tidal. Apa zikirnya? Tasmi'. Tasbih itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah itu ketika bergerak. Dan ketika sudah tegak berdiri, tidak apa zikirnya? Rabbana walakal hamdu boleh, lakal hamdu boleh, atau pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. 4 lafaz ini empat-empatnya didasarkan pada hadis yang sahih. Bisa Rabbana lakal hamdu, bisa Rabbana walakal hamdu, bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu, bisa Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, itu zikir ketika i'tidal, ketika berdiri tegak. Terus selanjutnya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh mil us-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, boleh. Boleh a, boleh u. Boleh nasab, boleh rafa. Terus boleh hanya sampai sana, boleh dilanjut. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla thana'i wal hamdi. Ahli thana'i wal majdi.
ahaqqu ma qala bihil amdu, dan seterusnya sampai Allahumma la mani'a lima a'taita wa kulluna laka amdun, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddu. Boleh kalau mau panjang sampai sana. Kesalahan orang adalah ketika bergerak tidak berzikir, ketika sudah tegak baru berzikir sami Allahu liman hamidah. Gak boleh. Sami Allahu liman hamidah adalah zikir ketika bergerak dari ruku menuju berdiri. Berdasarkan hal itu maka salah satu di antara kesalahan orang yang sholat ketika berjamaah terutama dilakukan oleh para makmum. Makmum umumnya tidak berzikir ketika bergerak dari ruku menuju berdiri. Karena ketika imam baca Sami Allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana walakal hamdu sambil bergerak. Para Rabbana walakal hamdu itu zikir ketika berdiri, bukan zikir ketika bergerak. Oleh karena itulah kesalahan makmum membaca Rabbana walakal hamdu ketika bergerak, padahal itu zikir ketika sudah tegak i'tidal. Sami Allahu liman hamidahnya tidak dibaca. Padahal zikir ketika bergerak dari ruku menuju berdiri, zikirnya Sami Allahu liman hamidah, itunya tidak dibaca. Maka berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata beliau, ketika setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini yang pertama. Kemudian Nabi juga bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada dua hadis. Jadi ketika Nabi bangkit dari ruku mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, terus Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Terus Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Imam An-Nawawi, fayaqtadi hadha ma'a ma qablahu anna kulla musallin yajma'u bainahuma. Wa li'annahu dhikrun yustahabbu lil imam fa yustahabbu li ghairihi katasbih fir ruku' wa ghairihi. Wa li'anna as-salata mabniyatun ala alla yaftara 'ani dzikri fi syai'in minha fa illam yaqul bi dzikraini fi ar-raf'i wal i'tidal baqiya ahadul halaini khalian 'ani dzikr. Kata Imam An-Nawawi, maka dua hadis tadi mengandung makna semua orang yang sholat harus membaca dua zikir ini. Ya Sami Allahu liman hamidah, ya Allahumma Rabbana walakal hamdu. Karena ini disunnahkan bagi imam ataupun bagi makmum. Seperti tasbih ketika ruku, ketika sujud. Karena sholat itu dibangun di atas kaidah tidak boleh ada satu keadaan atau gerakan sholat yang kosong dari zikir. Maka apabila makmum ketika i'tidal langsung mengatakan Rabbana walakal hamdu tanpa mengucapkan Sami Allahu liman hamidah,
berarti dia hanya membaca satu zikir, yaitu Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidahnya tidak dibaca. Kata Imam An-Nawawi, fa illam yakul bi dzikraini fi raf'i wal i'tidal baqiya ahadul halaini khalian an dzikr. Kalau si makmum tidak membaca dua zikir ini di dua keadaan, yaitu ketika bangkit dari ruku dan ketika i'tidal, berarti ada satu keadaan yang kosong dari zikir. Bagaimana dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan, wa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Bukankah kata Nabi, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian rabbana walakal hamdu. Nah, kata hadis ini Nabi menyuruh para imam, para makmum, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum harus mengatakan Rabbana walakal hamdu, tidak sami Allahu liman hamidah lagi. Kan ada hadis Nabi yang begitu ya. Dijawab oleh para ulama. Masih Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Fama'nahu qulu Rabbana lakal hamdu ma qad alimtumuhu min qawli sami Allahu liman hamidah. Makna hadis ini, katakan oleh kalian Rabbana walakal hamdu setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kenapa harus diperintah? Karena kalau sami Allahu liman hamidah mah Nabi mengatakan dengan keras sami Allahu liman hamidah. Terdengar oleh makmum. Makmum tidak perlu diperintah karena pasti akan mengikuti. Sebagaimana hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ketika para sahabat melihat dan mendengar Nabi membaca sami Allahu liman hamidah, nggak perlu diperintah, itu pasti mengikuti karena dibaca keras. Adapun perkataan Rabbana lakal hamdu oleh Nabi tidak dibaca keras, dibaca sir, tidak terdengar oleh makmum. Oleh karena itu diperintahkan, kalau imam sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian Rabbana walakal hamdu setelah kalian mengatakan sami Allahu liman hamidah. Diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Imam An-Nawawi, kata beliau, wa innama khassa hadha bidzikr li'annahum kanu yasma'una jahran nabi sallallahu alaihi wasallam bisami Allahu liman hamidah fa inna sunnata fihi al-jahr wa la yasma'una qawlahu rabbana lakal hamdu li'annahu ya'ti bihi sirran wa kanu ya'lamuna qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Dihususkan oleh Nabi baca oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Adapun sami Allahu liman hamidah tidak diperintahkan karena mereka mendengar suara keras Nabi ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, karena sunnahnya sami Allahu liman hamidah dibaca keras. Tapi mereka tidak mendengar bacaan Rabbana lakal hamdu karena Nabi sir membacanya. Maka oleh Nabi diberitahu baca Rabbana walakal hamdu setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Berdasarkan hal itulah maka sekali lagi ketika bangkit dari ruku, zikirnya apa?
Sami Allahu liman hamidah. Setelah ajeg berdiri i'tidal, bacanya apa? Rabbana walakal hamdu. Ada 2 zikir di sana. Ini harus dibaca oleh imam juga oleh makmum. Dalam sholat sendiri atau dalam sholat berjamaah. Maka kesalahan para makmum, ini Imam An-Nawawi menyatakan begitu, adalah membaca Rabbana walakal hamdu sebagai bacaan i'tidal, tapi dibaca ketika bergerak dari ruku menuju berdiri, gitu ya. Ini kesalahan. Harusnya tetap sami Allahu liman hamidah, setelah ajak baru Rabbana walakal hamdu. Nah, ini alasan yang pertama. Yang kedua, dari hadis Nabi, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Ini hadis berlaku enggak bagi imam? Ya, berlaku. Tidak hanya bagi makmum. Nah, imam mengucapkan Rabbana walakal hamdu tidak? Ya, mengucapkan karena hadis ini berlaku juga bagi imam. Kalau umpama ini hadis hanya berlaku khusus bagi makmum saja, kata Nabi, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, katakan hai olehmu para makmum Rabbana walakal hamdu. Apakah dari hadis ini imam tidak membaca Rabbana walakal hamdu? Kalau hadis ini hanya ditujukan kepada makmum, imam tidak membaca Rabbana walakal hamdu kalau begitu. Padahal sudah jelas Rabbana walakal hamdu adalah zikir ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah adalah zikir ketika bergerak dari ruku ke i'tidal. Berdasarkan hal itu, hadis ini berlaku bagi imam, berlaku juga bagi makmum. Berkata Syekh Masyhur, qultu, kata beliau, minal wadhihi anna fi hadis Abi Hurairah as-sabiq thumma yaqulu sami Allah liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah thumma yaqulu wa huwa qa'im Rabbana lakal hamdu dzikrain itsnain. Yang jelas dari hadis Abu Hurairah yang lalu, kata Abu Hurairah, lalu Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika bergerak mengangkat kepalanya dari ruku. Kemudian thumma yaqulu wa huwa qa'im, lalu setelah berdiri tegak beliau berkata Rabbana lakal hamdu. Fihi dzikrain itsnain. Di dalam hal ini ada 2 zikir. Zikir ketika bergerak yaitu sami Allahu liman hamidah, dan zikir ketika berdiri yaitu Rabbana walakal hamdu. Fa idza lam yaqulil muqtadi dzikral i'tidal fasayaqulu makanahu dzikral istawa. Maka kalau makmum ketika i'tidal mengatakan Rabbana walakal hamdu, berarti dia membaca zikir untuk i'tidal, tapi dibaca ketika bergerak mengangkat kepalanya dari ruku. Sedangkan zikir untuk bergerak tidak dibaca. Ini kekeliruan, ini kesalahan. Berdasarkan hal itulah maka orang yang menyatakan seperti itu disebut dengan melakukan mukhalafah terhadap hadis. Kata beliau, wa hadza amrun musyahad min jamaahiril musallin. Ini perkara yang disaksikan dari umumnya orang-orang yang salat. Fa innahum yakaduna yasma'una minhu sami Allahu liman hamidah illa wa sabaquhu biqaulihim Rabbana walakal hamdu. Karena mereka itu hampir-hampir ketika mendengar imam sami Allahu liman hamidah,
mereka mendahului dengan ucapan Rabbana walakal hamdu. Ini menyelisih hadis. Fa in hawala ahaduhum tajannubaha wa raf'an wa waqa'a fi mukhalafatin ukhra wa hiya ikhla'ul i'tidal bidzikril masyru' fihi bighairi hujjah. Penyimpangan lain adalah dia tidak membaca zikir ketika i'tidal alias mengosongkan i'tidal dari zikir yang disyariatkan tanpa hujjah. Makanya ini pendapat dianggap lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Karena sekali lagi Sami Allahu liman hamidah adalah zikir ketika apa? Ketika bangkit dari ruku. Dan Rabbana walakal hamdu zikir ketika berdiri i'tidal. Jangan sampai ketika bangkit membaca Rabbana walakal hamdu ketika berdiri lalu dilanjutkan dengan mil as-samawati wa mil al-ard, padahal itu satu paket. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard itu satu paket. Itu adalah zikir untuk i'tidal, bukan zikir untuk berdiri. Apakah seluruh ulama sepakat? Tidak. Ada sebagian ulama yang menyatakan berdasarkan hadis tadi, bila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kalian hai makmum katakan Rabbana walakal hamdu. Makanya sebagian ulama menyatakan makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Karena langsung diperintah mengucapkan Rabbana walakal hamdu oleh Nabi SAW. Ada yang berpendapat begitu? Ada. Termasuk ulama-ulama zaman Kiwari. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam, rahimahumullahu ta'ala. Itu semuanya menyatakan makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Langsung membaca Rabbana walakal hamdu dengan dalil tadi. Fa idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kalian hai para makmum katakan Rabbana walakal hamdu. Ada? Ya ada. Jadi ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makmum membaca Sami Allahu liman hamidah. Seperti contoh Imam An-Nawawi tadi. Ulama zaman Kiwari Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan murid-muridnya. Bahwa makmum harus mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Kita harus menelaah dalil kedua-duanya, lalu ambil yang menurut kita terkuat dan ihtiram, menghargai, toleran kepada pendapat yang kita tidak ambil. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat ini, makmum mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Bukan langsung Rabbana walakal hamdu. Karena Sami Allahu liman hamidah adalah zikir ketika mengangkat kepala dari ruku, dan Rabbana walakal hamdu sampai akhir adalah zikir ketika i'tidal, ketika berdiri i'tidal. Jadi ini yang lebih rajih, tapi kalau ada orang atau termasuk kawan, sahabat, guru, murid kita mengatakan Rabbana walakal hamdu, ya biarin aja. Memang ada pegangannya. Ada ulama yang berpendapat demikian. Karena mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kata Imam An-Nawawi, sunnah. Sebagaimana beliau katakan, wali annahu dzikrun yustahabbu lil imam fa yustahabbu li ghairi. Karena ucapan Sami Allahu liman hamidah adalah zikir yang disunnahkan bagi imam, juga disunnahkan bagi makmum. Maka tidak apa-apa. Ya, tapi yang lebih kuat adalah membaca Sami Allahu liman hamidah kalau kita sebagai makmum ketika berjamaah. Adapun ketika kita salat sendirian atau sebagai imam, wajib mengatakan Sami Allahu liman hamidah.
dan Rabbana walakal hamdu. Ya. Inilah kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang ketika sholat berjamaah, yaitu tidak mengatakan apa? Sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah penjelasan kita di pagi hari ini. Salah satu kesalahan orang yang sholat adalah tidak mengatakan Sami Allahu liman hamidah ketika berjamaah. Ya. Cukup sampai di sana penjelasan kita. Kita buka sesi tanya jawab. Bismillah. Ustaz, tadi kata Ustaz bahwa di dalam sholat itu tidak ada kecuali semua alus dzikir. Bagaimana dengan begini? Ketika sholat yang disir berjamaah, imamnya panjang baca surat, misalnya saya baca suratnya yang pendek. Lama diem, apakah harus lama diem atau baca surat selanjutnya, misalnya dari Al-Ma'un dan seterusnya? Itu aja, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Tidak ada gerakan yang kosong dari zikir. Bagaimana ketika sholat sir tadi ya, zuhur atau asar. Imam membaca surat yang panjang. Setelah Fatihah kita mah qul huwallahu ahad, eta-etanan apa. Setelah kita beres membaca surat, imam masih lama. Apa kita diam atau baca surah lain? Jawabannya lebih baik baca surah lain. Agar kita tidak nganggur. Kalau kita diam, padahal bacaan imam kan tidak terdengar ya. Karena sir. Nanti bisa-bisa melamun. Dan membaca beberapa surat dalam satu rakaat dibolehkan. Nabi SAW pernah sholat di rakaat pertama setelah baca Fatihah membaca surah Al-Baqarah. Semua, bukan hanya alif lam mim terus ruku. Dari alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin terus sampai akhir surah Al-Baqarah. Beres surah Al-Baqarah langsung nyambung ke surah An-Nisa. Beres surah An-Nisa langsung nyambung ke surah Ali Imran. Urutannya dibalikan mestinya dalam mushaf Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa kan gitu. Ini mah dari Al-Baqarah ke An-Nisa, dari An-Nisa ke Ali Imran. Satu rakaat tuh, 3 surat terpanjang. Terus dalam sholat witir Nabi SAW pernah juga membaca 3 surat sekaligus dalam satu rakaat, yaitu pas rakaat terakhir Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas dalam satu rakaat. Rakaat pertama Al-A'la, Sabbihisma Rabbika A'la. Rakaat yang keduanya Ulia. Nah, di witir terakhir membaca 3 surat sekaligus. Ini menunjukkan dibolehkannya membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Jadi kalau umpamanya kita ketika sholat duhur membaca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir gitu ya. Ternyata sudah selesai, imam masih tetap baca, teruskan ke Al-Asr wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim wal Asri innal insana lafi khusr. Setelah selesai, masih juga teruskan ke Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Masih juga belum teruskan ke surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masih juga teruskan ke surah Al-Quraish li ila fi Quraish terus sampai An-Nas. Kalau imamnya terus panjang ya, boleh. Jadi lebih baik dibaca surah yang berikutnya kalau imam masih belum ruku. Wallahu a'lam bishawab. Boleh enggak merapatkan kaki ke tembok? Kalau di tengah nggak boleh.
Kalau di ujung dekat tembok ya yang penting rapat ke sebelah kawan yang di sebelah sini. Mau rapat atau tidak ke tembok ya yang penting ini. Kalau umpamanya rapat ke tembok menyebabkan renggang dengan orang sebelahnya ya jangan. Rapat aja ke orang ya. Nah kalau ternyata sempit rapat ke orang sebelah kanan rapat ke tembok nggak masalah. Yang jelas ketika sholat ketika baik berdiri ataupun duduk tidak boleh nyarandai karena tembok. Kecuali kalau yang ada uzur lemah, sakit gitu. Kalau berdiri tanpa nyender, nggak mampu, amruk, ya itu ada uzur. Tapi kalian sebagai anak-anak muda, tidak mungkinlah lemes gitu. Jadi sambil duduk, sambil berdiri, nyender ke tembok gitu aja, ada lehean. Nggak boleh. Tegak ya. Mau rapat kalau tidak ke tembok nggak jadi masalah. Yang penting rapat ke kawan di sebelah. Allah. Maka ke bapak yang di belakang. Ustaz, pada penjelasan sebelumnya, ketika kita sholat pandangan harus ke tempat sujud, kecuali pada tasahud. Ada yang berpendapat ketika kita ruku harus rata antara kepala dan punggung. Nah, ketika kita pandangan ke tempat sujud, ketika ruku berarti kepala agak sedikit mengangkat. Nah, penjelasannya. Barakallahu fiik. Benar nggak ada keterangan ketika ruku si kepala itu harus segaris dengan tulang punggung? Tidak boleh menengadah, tidak boleh nunduk gitu. Iya benar, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Sebagaimana dari Wa'il bin Hujrin menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila ruku' i'tadala, beliau beritidal. I'tidal itu artinya meluruskan tulang punggung ketika ruku, ya. Lam yusawi ra'sahu wa lam yuqni wa kana baina dzalika qawama. Beliau tidak menengadahkan kepalanya ataupun tidak menundukkannya, tapi pertengahan di antara itu. Ya betul. Jadi diupayakan tulang punggung itu lurus ketika ruku, i'tidal ketika ruku. I'tidal itu meluruskan tulang punggung. I'tadilu fir ruku'i was sujud. I'tidallah kalian ketika ruku dan sujud, ya. Makanya ketika beliau ruku, tsumma qala Allahu akbar wa raka'a wa'tadala hatta yarji'a kullu 'admin fi mawdi mu'tadilan lam yusawi ra'sahu wa lam yuqni wa kana baina dzalika qawama. Kemudian Nabi mengatakan Allahu Akbar, lalu sambil ruku beliau meluruskan tulang punggungnya sampai seluruh tulang kembali kepada persendiannya, dan beliau tidak menengadahkan kepalanya, juga tidak menundukkan, tapi pertengahan di antara itu. Iya, itu pertama. Kedua, benar nggak ada keterangan ketika ruku pandangan melihat ke ujung kaki? Tidak benar. Al-Iz bin Abdussalam menyatakan ketika ditanya benarkah, beliau menyatakan tidak benar. Yang jelas selama sholat pandangan ke tempat sujud kecuali ketika isyarat dengan tahiyat. Ketika tahiyat disebutkan dalam hadis la yujawizu basaruhu isyaratahu. Jadi pandangan matanya tidak pernah lepas dari isyarat telunjuknya ketika tahiyat. Hanya ketika tahiyat. Apa bisa ketika posisi kepala lurus terus pandangan ke tempat sujud? Ya bisa lah. Pandangan makan agak fleksibel ya.
Bisa lirik kiri, lirik kanan, ke bawah, ke atas, ke depan bisa ya. Jadi ya benar, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama anak Sultan dari Megasi. Sultan. Ustaz mau nanya, ketika imam batal, kan makmum harus maju, dan imam misalnya membaca Malik Yaumiddin, apakah makmum meneruskan bacaannya atau mengulangnya lagi? Dan apabila imam membaca surat yang kita tidak hafal, apakah makmum harus membaca surat yang lain atau langsung ruku? Iya, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertama, kalau imam setelah Malik Yaumiddin terus batal, terus dia pergi, diganti oleh makmum, apakah dia melanjutkan? Iya, melanjutkan. Boleh mengulang ayat terakhir, Malik Yaumiddin, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Tidak harus mengulang dari awal. Nah, sekarang bagaimana yang kedua? Kalau batalnya itu ketika membaca surah yang panjang, karena imamnya hafid. Ternyata belum selesai sudah batal, dia pergi. Makmum di belakangnya maju sebagai pengganti. Tapi mau melanjutkan tidak hafal. Dia boleh mengganti dengan surah lain yang dia hafal. Jangankan diganti imam. Seandainya imam lupa membaca surat yang sedang dia baca panjang, lupa, ngarantek, diem, nggak ada yang meluruskan sebab makmumnya juga nggak pada hafal. Akhirnya dia mengganti dengan surat lain yang lebih dia hafal, boleh. Dia diingat-ingat enggak, udah qul huwallahu ahad. Itu yang paling enteng. Boleh? Boleh. Itu satu imam mengganti surat karena lupa, boleh. Apalagi ganti imam. Karena batalnya imam. Diganti oleh makmum. Makanya bagusnya makmum yang di belakang imam itu yang hafid juga. Minimal yang hafalannya terbanyak. Jangan sampai yang tidak bisa ngaji di belakang imam. Pas imam batal, dia nggak bisa menggantikan. Tidak terbiasa jadi imam, pas kepaksa maju ngeleper tuh urteta, nyorojot. Nah jadi nanti nih santri-santri yang sudah 30 juz atau di atas 20 juz, kalau bisa coba di belakang imam. Jangan sampai ada kejadian pas imam lupa, nggak ada yang ngoreksi. Atau imam salah, tidak ada yang mengoreksi. Ini kalian ini ya, saya lihat banyak imam itu yang lupa atau salah, kalian diam saja. Padahal kalian bisa apa? Mengoreksi gitu ya. Ada beberapa yang salah, dibiarkan. Jangan dibiarkan walaupun salah satu huruf, teriak aja. Nah, tapi teriaknya bukan salah, bukan gitu. Langsung dikoreksi ya, langsung dikoreksi. Walaupun satu huruf atau hurufnya sama, tapi harokatnya berbeda. Umpamanya dibaca umpamanya wan najmi idza hawa, tapi dia membaca wan najma idza hawa, langsung selesai wan najmi gitu. Sebab beda arti antara wan najma dengan wan najmi, sama artinya beda. Kalau wan najmi di sana waw qasam, artinya demi bintang. Kalau umpamanya wan najwa ya, waw di sana berarti istinaf, apalagi wan najmu idza hawa. Nah, istinaf berarti bukan sumpah, lain artinya, ya beda. Jadi koreksi. Jangan ragu-ragu ya. Yang paling dekat mengoreksi, baik salah bacaan imam, ada yang kelewat 1-2 kata, kadang 1-2 ayat kelewat, langsung koreksi, atau lupa imam teh diem gitu, diulang lagi, pas di sana lupa lagi. Jangan ragu-ragu ya.
koreksi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Abiu di Bandung. Aryo, Abiu, Adio, Abiu. saha? Abio. Dari Bandung. Bandungna mana? Pahlawan Cikutra. Oh, kuburan. Iya, silakan. Apakah boleh membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih la rabbana walakal hamdu ketika itidal atau bangkit dari ruku? Sudah? Boleh nggak mengatakan setelah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi? Boleh? Boleh. Kenapa? Karena ada sahabat yang membaca itu. Nabi tidak mengajarkan. Sahabat membaca, kata Nabi, siapa yang baca itu? Saya, ya Rasul, aku melihat sekian ribu malaikat berebut mencatatkan apa yang kamu baca. Bolehnya membaca hal itu karena ada takrir dari Nabi SAW. Takrir itu penetapan bahwa itu boleh. Tapi hadis ini tidak boleh jadikan dalil kita ngarang-ngarang doa semau kita. Dan sahabat itu juga boleh. Iya, sahabat itu mah ketika mengatakan itu tuh ada takrir. Ada dukungan dari Nabi bahwa itu bagus, boleh. Kalau kita sekarang mengadakan, dari mana tahu bahwa Nabi akan membenarkan ucapan kita? Dan tidak semua yang diucapkan oleh sahabat itu dibiarkan oleh Nabi. Ada yang salah mah ditegur. Seperti contoh umpama, seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta. Artinya, terserah apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Engkau itu Nabi SAW. Langsung ditegur, la taqul Masya Allah wa syi'ta. Wa qul Masya Allah wahdah. Jangan kamu katakan Masya Allah wa syi'ta. Tapi katakanlah Masya Allah saja gitu. Tanpa saja Masya Allah. Sudah. Nah itu ucapan sahabat seolah-olah isinya bagus. Menurut ijtihad sahabat tersebut. Tapi salah, keliru. Maka ditegur oleh Rasul SAW. Nah jadi ini salah satu contoh kasus ketika sahabat melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu atas ijtihad dia, disalahkan oleh Nabi SAW. Ditegur dan tidak boleh diulang, tidak boleh dilakukan. Nah oleh karena itulah maka dari mana kita tahu kalau kita mengada-adakan zikir khusus tambahan di luar dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dari mana kita tahu bahwa Nabi akan mendukungnya, akan membenarkannya? Enggak. Belum tentu. Makanya yang tidak diajarkan oleh Nabi setelah Nabi wafat, ya janganlah. Sunnah Nabi aja semuanya kalau diamalkan super banyak. Dan keutamaannya gak ada tandingnya. Hayo ngarang-ngorong sendiri. Jadi hadis tadi tidak bisa dijadikan dalil untuk mengarang-arang zikir baru atau amalan baru yang tidak dicontohkan oleh beliau alaihissalam. Beliau menyatakan, ma min khairin illa qad bayantu lakum. Tidak ada satupun kebaikan dalam agama ini kecuali semuanya itu sudah aku jelaskan kepada kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Jadi sudah sempurna. Semuanya sudah diterangkan dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Kadang-kadang cara-caranya melalui perbuatan atau ucapan sahabat lalu dipuji oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kebaikan itu oleh Allah dijelaskan dengan cara demikian.
Tapi kita tahu itu baik dan benar itu ada ketetapan dari Nabi. Itu bagus, ini benar. Nah itu ya. Kalau kita ngarang-ngarang sendiri, dari mana kita yakin bahwa ucapan tambahan yang kita tambahkan itu benar dan disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Ini dulu sini. Mic. Apakah benar Siapa? Andra Dari Cimahi? Apakah benar kalau ada pendapat yang bilang kalau makanan udah tersedia dahulukan makan sebelum sholat? Kalau makanan sudah tersedia boleh mengundurkan sholat walaupun sudah azan. Iya. Iya betul, Nabi SAW menyatakan begitu. Idza kana al-'asha'u jahizan. Kalau makan malam sudah terhidang, ya, dan sholat sudah dikumandangkan, makan dulu. Jangan sholat dulu. Walaupun pasti berisiko apa? Terlambat. Atau malah nggak kebagian. Kalau memang sudah terhidang. Secara spontan. Asal jangan dibiasakan pas muadzan isya siapkan gitu. Tiap hari isya aja di rumah. Ada hadis itu. Lalu para ulama ketika membahas hadis itu menyatakan bahwa hadis ini berlaku apabila kita amat sangat ingin makan itu karena lapar. Lapar banget atau setengah lapar. Jadi kalau tidak makan itu sudah terhidang gitu. Tidak makan dulu ketika sholat itu terbayang-bayang. Aduh itu sambal dengan goreng jengkol. Akhirnya tidak khusyuk. Ya maka silakan makan dulu. Kalau sudah terhidang. Sholat apapun. Ya sholat zuhur. Biasanya zuhur sama isya biasanya ya. Kalau asar kan nggak ada makan. Di waktu asar ya makan apa? Makan sore nggak ada. Kalau umpamanya kita sudah kenyang, tidak tertarik kepada makanan, ya disajikan nanti aja. Ternyata azan, makanan sudah terhidang dan kita tidak akan tergoda, maka sholatlah dulu. Karena sholatnya tidak akan rusak oleh makanan yang sudah terhidang karena tidak adanya hasrat dalam diri kita untuk memakan makanan itu. Jadi kalau umpah sedang lapar, makanan tadi, alhamdulillah ini sudah ngong teh azan, makan aja dulu. Dan walaupun berakibat kita masbuk atau bahkan sampai di masjid sudah salam, nggak apa-apa. Itu ada uzur syar'i yang secara nas hadis dibolehkan kita untuk terlambat karena makan. Asal jangan disengaja. Sebentar lagi azan sajikan gitu, nggak boleh. Itu mah ngahaja ya, sengaja. Tuh Hafid. Estafet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apakah ketika kita sedang misalnya sholat di suatu masjid yang berbeda mazhab atau cara sholatnya beda, apakah kita harus mengikuti gerakannya atau sholat dengan cara kita sendiri? Baik. Udah? Kalau kita sholat di suatu masjid beda mazhab, apakah kita mengikuti gerakan imam atau tidak? Sebenarnya hampir semua mazhab sholatnya sama. Rukuknya, sujudnya, jumlah rakaat semua sama. Tidak ada perbedaan, ya enggak?
Nah, kecuali kalau umpamanya sholat subuh, mazhab Syafi'i kunut. Selain itu tidak kunut ya. Atau ya ada perbedaan umpamanya di beberapa negara di Timur Tengah yang menganut mazhab Maliki seperti Oman. Itu ketika takbir, setelah takbir Allahu Akbar tidak sedekap tapi ke bawah. Jadi baca iftitah, baca Fatihah, baca surat tuh ke bawah, tidak sedekap. Itu mazhab Maliki. Kalau kita sudah jelaskan, Imam Malik sendiri berpendapat sedekap. Ini mah tidak, jadi takbir Allahu Akbar langsung ke bawah. Apakah kita harus ikuti? Iya. Berdasarkan hadis umum, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika menerangkan hadis ini, Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram itu menjelaskan ini untuk imam dan makmum yang berbeda pendapat dalam gerakan-gerakan sholat. Kalau mengutip pendapat salah satu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat umpamanya ketika turun sujud, ada yang 2 tangan dulu, ada yang 2 lutut dulu. Ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang tidak. Terus ada yang 2 tangan dulu, ada yang 2 lutut dulu ketika angkat. Itu berbeda antara imam dengan makmum. Ini ikhtilaf. Nah, dalam posisi seperti itu, makmum wajib mengikuti imam. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalil yang paling kuat, paling jelas adalah ketika makmum masbuk, umpamanya salat duhur. Makmum masuk rakaat kedua. Jadi ketinggalan 1 rakaat. Ketika imam selesai rakaat kedua, imam kan apa? Tahiyat awal. Sedangkan makmum baru 1 rakaat, harusnya dia wajib berdiri kan? Karena baru 1 rakaat. Dan berdiri untuk rakaat kedua bagi dia wajib. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, maka dia wajib duduk mengikuti imam. Kalau dia baru 1 rakaat, tapi wajib ikut tahiyat awal dengan imam. Ketika rakaat ketiga menuju keempat, imam langsung berdiri. Makmum sebenarnya baru rakaat kedua ya. Harusnya makmum wajib tahiyat awal. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, dia wajib berdiri mengikuti imam. Nah seperti itu. Ini menunjukkan makmum wajib mengikuti imam. Sekalipun dalam hal makmum harusnya wajib berdiri, tapi imam duduk, duduklah. Makmum wajibnya duduk tahiyat awal, tapi imam berdiri, berdirilah karena dia masbuk. Apalagi yang berbeda pendapat. Kita umpamanya mau sujud 2 tangan dulu, tapi lihat imam 2 lutut dulu, ikuti. Kita umpamanya ada duduk duduk istirahat dulu, ketika bangkit dari sujud ke berdiri, imam tidak, ikutilah imam. Begitu seterusnya. Dan ini menunjukkan wajibnya makmum mengikuti imam di dalam sholat berjamaah. Ya, Wallahu a'lam. Cukup ya. Sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.